pengukuran dimensi dan geometri. Gitu. Ada hal penting yang harus kita pelajari dalam pengukuran dimensi dan geometri. Yang pertama itu tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentu akan sangat penting untuk kita, bahwa pengukuran itu ada ilmu pengetahuan, lalu kontrol kualitas, dan peningkatan kualitas. Di mana dalam pengukuran itu kita bisa mengambil bagaimana sistem yang dikerjakan oleh industri atau pabrik dengan mengontrol apakah produk yang kita hasilkan itu bisa memenuhi suatu kualitas yang baik atau enggak, gitu. Sehingga perlu kita lakukan tentang peningkatan. Apakah tadi dalam hal peningkatan ini perlu juga ada benda reject yang harus kita ketahui dan bagaimana cara menyikapinya. Nah, di dalam bidang teknik itu kita mempelajari tentang suatu ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu dengan mencari sebuah prinsip numerik. Lalu yang kedua adalah mencari metode praktis bagaimana cara mengukur suatu kuantitas. Gitu. Sehingga kuantitas tadi dalam pengukurannya akan mengkuantifikasi suatu detail atau properti sebuah proses atau produk. Nah, di bidang industri, itu pengukuran sangat berperan penting untuk mengontrol suatu kualitas baik dari suatu proses manufaktur maupun dari suatu produk, sehingga proses produk tadi itu bisa menghasilkan produk yang cukup bagus atau yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, sehingga kualitas dari suatu produk dapat diketahui apakah sesuai dengan desain yang diinginkan atau tidak. Jangan sampai dalam suatu menyeting dari suatu mesin, kita tidak mengetahui apakah produk tadi itu bisa sesuai atau tidak dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu tidak ada satupun proses atau mesin produksi yang sempurna. Artinya mesin itu kalau kita setting dari awal perlu kita lakukan. Bagaimana menyeting awal dengan menciptakan atau menghasilkan suatu produk yang sekian ribu piece, sekian banyaknya, sehingga jika tadi nanti ada perubahan, maka mesin tadi juga harus disetting sama, gitu. Artinya itu. Lalu pengukuran juga sangat penting untuk memonitor apakah proses dari mesin produksi tersebut bekerja dalam batas toleransi yang telah ditetapkan. Ini juga penting, sehingga nanti pada pengukuran di mesin itu tetap kita harus melakukan suatu toleransi yang sudah dianjurkan oleh standar pabrik, gitu. Nah, Calvin sebagai ilmuwan terkemuka di dunia itu menyatakan bahwa hanya dengan pengukuran suatu peningkatan kualitas bisa diterapkan. Sehingga strategi pengukuran bagi yang ada perlu strategi pengukuran yang harus kita lakukan, yaitu pengukuran dilakukan sebelum proses manufaktur, gitu ya. Berarti kita harus mengukur sebelumnya bagaimana, berapa panjangnya, berapa tingginya, berapa ketebalan, dan berapa bahan yang harus kita gunakan. Lalu pengukuran dilakukan setelah proses manufaktur. Hasilnya berarti ya. Berarti hasilnya itu apakah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan sama pabrik atau enggak. Ini juga perlu kita lakukan pengukuran ulang. Atau pengukuran dilakukan selama proses manufaktur. Jadi sehingga pada proses manufaktur tadi berlangsung, kita lakukan secara langsung pengukuran di sana. Nah, kalau pengukuran dilakukan selama proses manufaktur, ini sulit, gitu ya. Ini sulit kita kembangkan atau kita lakukan, karena selama proses manufaktur itu semua produk atau semua mesin juga berjalan sangat cepat, sehingga kita juga kesulitan dalam mengukur selama proses manufaktur. Nah, untuk itu pengukuran dilakukan sebelum proses manufaktur. Nah, fase ini pada umumnya adalah untuk menginspeksi kualitas suatu produk atau benda kerja. Bisa juga berguna untuk suatu proses rekayasa balik. Gitu. Bahasa tekniknya reverse engineering. Ini juga diperlukan. Nah, sehingga pengukuran dilakukan setelah proses manufaktur itu pendekatan pengukuran setelah proses produksi merupakan pendekatan tradisional. Nah, proses ini bertujuan untuk menerima, menolak, atau memperbaiki suatu benda kerja yang telah diproses oleh suatu mesin produksi. Gitu.
apakah tadi itu ada benda reject atau tidak. Sehingga kalau ada benda reject berarti harus dia lakukan recycle, dikelompokkan tersendiri gitu. Sehingga pengukuran dalam fase ini juga kurang efektif gitu karena dilakukan setelah proses manufaktur gitu. Alasannya kenapa? Pengukuran setelah proses manufaktur tidak bisa digunakan untuk meningkatkan proses manufaktur yang membuat benda kerja tersebut dan sistem feedbacknya terhadap proses bersifat offline. Sehingga kita juga kurang efektif ya, kurang efektif dalam proses manufaktur ini. Sehingga untuk mencegah suatu produk yang cacat itu dapat terkirim setelah terjual di customer. Itu biasanya kalau sudah mencapai di customer, benda yang cacat tadi juga akan dikembalikan. Dan kalau dikembalikan itu biayanya juga cukup mahal, gitu ya, cukup mahal. Nah, terus bagaimana ilustrasinya? Nah, dalam pengukuran sebelum proses ini kita lakukan sebelum proses ini, gitu ya. Apakah benda ini memenuhi syarat atau tidak, gitu. Kalau tidak memenuhi syarat berarti kita harus di reject. Jika bahan tadi sebelum diproses dan diukur sudah memenuhi standar yang kita butuhkan, maka dilanjutkan selama proses, gitu ya. Pengukuran selama proses. Nah, ini juga perlu penyetikan. Nah, di sini adalah perlu disetting ulang tentang mesin tadi. Apakah mesin tadi itu disetting dengan kecepatan sekian, memproduksi sekian, itu juga harus digunakan. Nah, kalau setelah ini selesai dilakukan, baru kita lakukan pengukuran pada setelah proses. Nah, pengukuran setelah proses ini pun juga akan ada lagi benda yang reject. Sehingga proses pengukuran setelah dilakukan benda jadi itu, jika ada benda yang reject, dia akan dikembalikan lagi. Kalau atau bisa diperbaiki, maka kita kembalikan lagi ke perbaikan dalam selama proses ini. Nah, setelah pengukuran ini dilakukan, jika tadi barang tadi sesuai dengan standar, sesuai dengan ukuran yang kita tentukan atau setting kita di pabrik yang sudah disetujui, maka benda itu akan dilanjutkan kembali gitu untuk dilakukan yang hal finishing. Tidak semuanya mesin di pabrik itu bisa bekerja sendiri walaupun secara otomatisasi. Perlu juga ada penanganan khusus yang dari personal gitu ya, dari operatornya. Sehingga pengukuran tadi dilakukan selama proses manufaktur, itu pengukurannya pada fase ini merupakan pengukuran yang paling susah dilakukan dan merupakan salah satu topik riset yang sangat aktif. Karena dalam proses pengukuran ini selama proses manufaktur, kita juga nggak bisa menghentikan mesin tadi itu secara tiba-tiba gitu. Sehingga ini juga kurang bagus gitu, kurang bagus. Tapi kalau ada yang bisa mengukur selama proses manufaktur, ini juga akan sangat bagus gitu. Sangat bagusnya gimana? Karena instrumen pengukuran selama proses ini line measure gitu ya. Inline measure, pengukuran di dalamnya bagaimana gitu. Sehingga dalam waktu pengukuran ini kita juga butuh waktu yang sangat singkat, cepat, efektif gitu. Dan kalau bisa gangguan-gangguan di lingkungan yang sangat tinggi tadi itu tidak ada gitu. Masa mesin harus kita mesin jalan kita harus gunakan pengukuran. Ini pun juga akan menimbulkan suatu safety yang cukup tinggi bagi operatornya. Sehingga dalam pengukuran ini bisa tercapai selama produksi, maka suatu produk yang dibuatnya dapat dikontrol dan ditingkatkan secara signifikan. Itu. Lalu ada juga tentang untuk menghasilkan produk yang presisi, maka harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Itu. Salah satunya adalah ketelitian. Itu. Ketepatan, ukuran dasarnya bagaimana, toleransi yang diberikan oleh perusahaan juga bagaimana, harga batasnya bagaimana, gitu ya. Terus kelonggarannya. Nah, ketentuan-ketentuan inilah sangat dibutuhkan. Ketelitian, itu berarti ada beberapa yang harus diproses secara cepat, gitu ya. Lalu presisinya bagaimana, sesuai nggak dengan apa yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Ukuran dasarnya, tingginya berapa,
ketebalannya berapa, itu juga diperhitungkan, dilakukan suatu pengukuran. Di mana dalam suatu pengukuran dasar itu juga mesti ada toleransi-toleransi yang harus kita prioritaskan juga gitu. Kalau hanya kelebihan 0,1 aja nggak masalah, gitu ya. Lalu ada harga batasnya, kelonggarannya bagaimana, dan ini juga sangat berpengaruh dalam proses pengukuran. Nah, di mana ketelitian tadi itu teliti yang dikaitkan dengan apakah hasil suatu pengukuran persis atau mendekati sama dengan ukuran yang sudah ditentukan. Gitu. Teliti itu juga dikaitkan dengan proses pengukuran itu sendiri. Juga dikaitkan dengan hasil pengukuran yang mengacu pada ukuran benda yang diukur. Jangan sampai benda yang diukur tadi itu lepas dari ketentuan yang sudah distandarkan oleh suatu perusahaan. Dan hasil pengukurannya dengan ukuran dari benda biasanya disebut dengan istilah systematic error atau tingkat kesalahan sistematik. Gitu. Karena kesalahan ini, hasil pengukuran ini juga tidak lepas dari settingan dari mesin tadi itu. Lalu ada ketepatan, di mana ketepatan ini pengukuran terhadap objek dengan cara berulang-ulang dan diperoleh hasil yang hampir sama dari pengukuran bila bila dalam satu proses pengukurannya mempunyai ketepatan yang tinggi. Ketepatan proses pengukuran itu tinggi atau rendah adalah besarnya kesalahan yang ditimbulkan. Di mana suatu proses pengukuran dikatakan mempunyai ketepatan yang tinggi apabila pengukuran itu tadi dilakukan secara berulang-ulang dan sama, di mana hasil dari masing-masing pengukuran yang mendekati sama dengan harga yang rata-rata. Nah, kalau kita ini kita konsumsi produk selama 100 piece gitu Bapak. Lalu kita ada tingkat kesalahan, ada tingkat benda yang dicek itu cukup tinggi. Nah, gitu loh. Hampir 75% atau 50% gitu ya. Sehingga kita juga perlu dilakukan suatu pengukuran. Kenapa kok terjadi benda reject yang cukup besar? Itu. Sehingga perlu dilakukan suatu harga rata-rata. Itu. Berapa benda yang reject dan berapa kapasitas benda yang diproduksi. Lalu kita hitung secara analisis. Setelah itu kita setting lagi ke dalam mesinnya. Gitu ya. Jika tadi di suatu ukuran dasar, maka ukuran dasar merupakan suatu dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas atau toleransi. Pada gambar teknik, letak dari pengukuran dasar tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Lalu, bagaimana cara mengkomunikasikan benda-benda yang berbentuk silinder dalam melalui gambar teknik, gitu ya. Ini juga penting ukuran-ukuran dasarnya, sehingga toleransi dan ukuran-ukuran yang diberikan itu juga sesuai. Kita nggak mungkin dalam teknik dalam mengukur suatu pengerjaan proses manufaktur kita tidak sesuai dengan bentuk gambar atau tidak sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Ini juga akan menjadi suatu kesalahan yang cukup fatal. Gitu. Lalu ada toleransi. Toleransi itu adalah untuk memperoleh suatu produk yang berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Sekecil mungkin tentunya. Lalu batas-batasan ukuran yang direncanakan tersebut menunjukkan variasi ukuran yang terletak di atas dan di bawah ukuran dasar. Gitu. Di gambar teknik awal semester 1, semester 2 kita juga sudah diberikan bagaimana batas atas, ukuran batas atas, dan ukuran batas bawah. Sehingga toleransi itu juga akan diperhitungkan juga dalam suatu pengukuran suatu produk. Di mana toleransi merupakan perbedaan ukuran dari kedua harga batas yang diizinkan. Gitu loh. Kalau batas atasnya tidak melebihi batas harga batas yang diizinkan, kita masih tetap kita gunakan. Gitu ya. Sehingga makin presisi dari suatu komponen dibuat, maka besarnya toleransi juga semakin kecil. Gitu ya. Makin kecil toleransi yang harus kita buat, maka makin kompleks pula proses pembuatannya. Gitu ya. Sehingga bagaimana cara toleransinya itu cukup kecil. Kalau bisa nggak ada sampai nol, toleransinya nol. Artinya barang tadi itu diproses benar-benar pas ukurannya, diameternya,
Itu. Lalu apa itu arus pas? Lalu ada lagi tentang bagaimana besarnya toleransi, gitu ya. Makin kecil biaya yang dikeluarkan, sebaliknya makin kecil toleransi yang berarti semakin di sisi. Sehingga pada toleransi yang kita berikan ini biasanya 0,1 sampai 0,02 itu. Nah, itu perlu kita perhitungkan sehingga dalam grafik seperti ini gitu ya. Jika nanti toleransinya kecil gitu ya, toleransinya cukup kecil, maka biaya yang dikeluarkan pun semakin besar atau semakin kecil. Gitu ya. Kan semakin kecil juga itu. Semakin kecil. Sehingga biayanya akan nanti itu apa? Toleransinya kecil sehingga proses produk yang kita hasilkan pun juga tidak akan terjadi benda yang reject atau benda yang cacat. Gitu. Nah, di gambar teknik ini dalam penyusunannya gitu. Ini toleransi batas atasnya dan ini toleransi batas bawah. Sehingga toleransi yang mencantumkan ukuran maksimum dan minimum secara langsung. Itu. Ini. Nah, toleransinya 0,1 kurang lebih 0,1 0,1 batas bawahnya gitu. Sehingga toleransi dengan mencantumkan ukuran dasar dan harga kepenyimpangannya, maka penyimpangan dapat ditulis di atas dibandingkan di bawah, berlaku untuk poros ataupun lubang. Nah, ini toleransi-toleransi yang biasanya kita gunakan dalam menggambar teknik, gitu ya. Lalu ada harga limit, di mana harga batas adalah ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen di atas dan di bawah ukuran besar atau basic dasarnya. Itu. Lalu ada kelonggaran, itu, di mana kelonggaran tersebut merupakan suatu perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen yang lain. Ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari suatu komponen tersebut atau komponen-komponen yang lain. Itu. Sehingga untuk pengukuran ini juga perlu juga ada kelonggaran, ada harga batas, toleransi, ketelitian, ketepatan, ataupun yang lainnya juga harus diperhitungkan. Sehingga akan memunculkan suatu geometri karakteristik dari suatu geometri tersebut, di mana proses pembuatan dari suatu produk selalu diharapkan dengan hasil yang baik. Ini ditinjau dari segi bentuk maupun ukuran yang sudah ditentukan. Itu. Faktor-faktor yang lain itu meliputi cara penyetaan mesin perkakas yang tidak mungkin diperoleh, proses penyayatan logam yang juga sangat teliti, ini juga harus diperhitungkan juga. Gitu. Salah dalam pengukuran, salah dengan pengukuran yang kita gunakan, maka akan menghasilkan produk yang kurang tepat. Gitu. Sehingga dalam proses ini, pengukuran suatu geometri juga penting dan bisa sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi dari siapa? Dari gambar ke operator. Lalu kita proses dalam suatu proses manufaktur. Gitu ya. Nah, gerakan mesin perkakas yang kadang-kadang menyebabkan penyimpangan baik gerakan translasi maupun rotasi ini juga menjadi faktor yang cukup diperhitungkan. Gitu. Jangan sampai nanti pada saat mesin perkakas itu bergerak, gerakannya tidak sesuai gitu. Seharusnya kita motong secara apa? Dari kanan ke kiri malah keliru, motongnya malah ke depan ke belakang gitu. Lalu lalu keausan perkakas potong yang pasti terjadi meskipun kecil. Sebelum tool, kalau dalam mesin bubut ya, sebelum tool itu kita gunakan, kita lihat dulu apakah tool ini cukup untuk bisa dilakukan proses manufaktur atau enggak. Kalau terjadi ragu-ragu, letakkan kita ganti yang baru, gitu loh. Kalau misalkan nggak ada yang baru, kita bisa nggak ngasah tool dari apa? Dari perangkat mesin bubut itu, mata pahatnya, itu dengan yang cukup kecil. Bisa, tapi dengan cukup hati-hati, gitu loh. Karena apa? Karena saat
satu saja kesalahan dalam pengesahan sendiri itu akan mengakibatkan tool itu tidak bisa digunakan. Gitu, karena ujungnya cukup kecil, gitu loh. Lalu ada perubahan temperatur yang mempengaruhi struktur benda kerja dan juga mesin perkakas. Suhu temperatur yang mempengaruhi struktur benda ini apa? Gitu loh. Pada saat proses tadi itu digunakan, gitu ya, struktur pergesekan antara tool dengan benda kerja itu juga akan menimbulkan suatu suhu, mungkin terlalu panas, gitu, atau kepanasan. Sehingga dalam proses pembubutan itu juga perlu ada cairan pendingin yang selalu mengalir untuk mendinginkan antara pahat dan kerja. Karena yang kita lakukan di sini itu juga bukan dari benda logam saja, itu juga terjadi pada benda-benda yang lain yang terbuat dari bahan yang lain, material yang lain. Itu salah satu contohnya adalah plastik ataupun kayu ataupun resin. Itu juga perlu kita perhitungkan juga, gitu ya. Lalu adanya gaya-gaya pemotongan baik yang ditemukan oleh mesin perkakas. Gaya-gaya pemotongan ini apa sih? Tidak perlu saya jelaskan di pembukaan ini karena kami sudah menerima mata kuliah tentang proses manufaktur ataupun yang lainnya, gitu ya. Sehingga dalam proses pengukuran ini ada beberapa yang harus kita hindari dan ada beberapa yang harus kita gunakan. Selanjutnya yaitu bagaimana perencanaan dari suatu komponen sudah seharusnya diperhatikan tentang perbedaan-perbedaan ukuran yang diizinkan sehingga fungsi dari komponen yang dibuat terpenuhi sesuai dengan tujuan, gitu ya. Jangan sampai suatu perencanaan suatu komponen lepas dari ukuran yang kita berikan atau kita tentukan. Lalu kualitas material sendiri itu juga sangat diperhitungkan, kekuatannya, kekerasannya, keuletannya. Karena suatu produk jika nanti itu kualitas materialnya baik juga akan mempengaruhi suatu kualitas itu sendiri, kualitas produknya maksudnya ya. Itu, wih barangnya bagus, gitu. Materialnya cukup ramah lingkungan, ini perlu kita kembangkan, gitu. Nah, tapi dengan satu syarat, kalau materialnya itu juga cukup bagus, materialnya cukup lumayan dari segi kekuatan, kekerasan, keuletannya dan yang lain sebagainya akan menghasilkan suatu produk yang baik, maka konsumen juga akan sangat tertarik. Uniknya di mana, kekuatannya ada di mana, gitu. Sehingga nilai jualnya pun juga cukup tinggi, gitu, nilai jualnya. Nah, jangan sampai benda satu dengan benda yang sama ya, dengan benda yang lain, dengan merek yang berbeda. Salah satu contohnya Tupperware, gitu ya. Tupperware bagus barangnya, rapet nutupnya, harganya cukup mahal dibanding dengan Tupperware yang KW nomor 2 ataupun nomor 3. Hampir sama bentuknya, atau mungkin sama bentuknya, tapi kualitasnya juga kecil, kualitasnya tidak baik, sehingga harganya pun juga murah. Nah, sehingga dalam satu produk tadi itu akan memiliki karakteristik geometri yang ideal. Menurut apa? Menurut ukuran yang sudah ditentukan, gitu. Menurut ukuran yang sudah diberikan sama pabrik ataupun yang sudah disetting pada suatu proses mesin perkakas, gitu. Nah, sehingga dalam operatornya tadi adanya penyimpangan dalam proses pengerjaan suatu produk adalah munculnya satu prinsip dasar dan itu yaitu pembuatan komponen yang memiliki sifat mampu tukar. Dan tadi itu antara Tupperware dengan Tupperware yang KW itu nilai jualnya lebih bagus yang Tupperware yang nomor 1 karena kualitasnya cukup bagus. Yang kedua sama-sama Tupperware tapi kualitasnya tidak bagus. Ini juga akan menjadi suatu perhitungan tersendiri dalam suatu pengukuran teknik. Lalu ada prinsip dasar adanya suatu komponen yang mempunyai sifat mampu tukar. Lamanya waktu produksi setiap unit mesin dapat dikurangi
karena waktu untuk proses perakitan menjadi lebih cepat. Pembuatan komponen mesin dapat dilakukan secara terpisah di pabrik yang lain. Dengan demikian dapat dimungkinkan adanya jalan kerjasama antar pabrik. Gitu. Kalau pabrik tadi cukup besar dan cukup mampu untuk memproduksi sekian ribu komponen, gitu. Kalau itu kita bagi dua lah, bisa dikatakan bagi-bagi